Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan presentasi ini kami akan menyampaikan materi tentang kolaborasi Indonesia dan Jepang dalam pengembangan industri otomotif. Dan selamat melihat dan menyimak presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini ada industri otomotif merupakan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia. Kedua, pembangunan industri otomotif menimbulkan dukungan kerja sama internasional. Dan ketiga, Jepang menjalin mitra strategis Indonesia dalam pengembangan industri otomotif. Lalu di sini ada latar belakang. Yang pertama, Indonesia memiliki pasar otomotif yang besar serta tenaga kerja yang melimpah. Jepang memiliki keunggulan dan teknologi atau modal dan pengalaman industri otomotif itu sendiri. Lalu yang ketiga ada kolaborasi Indonesia dan Jepang dilakukan untuk saling melengkapi kebutuhan kedua negara tersebut. Dan selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Apa alasan Jepang menjadi mitra? Strategi Indonesia belum di industri otomotif. Bentuk kolaborasi apa saja yang dilakukan Indonesia dan Jepang di sektor otomotif. Dan ketiga, bagaimana pengaruh kolaborasi tersebut terhadap perkembangan industri otomotif nasional. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menjelaskan latar belakang kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang otomotif. Dan yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan kedua negara. Dan yang terakhir ada menganalisis dampak kolaborasi terhadap perkembangan otomotif Indonesia. Lalu ada bentuk kolaborasi. Yang pertama ada investasi perusahaan otomotif Jepang dalam industri otomotif Indonesia. Yang kedua ada transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga kerjasama dalam proses produksi, perakitan dan ekspor kendaraan. Lalu di sini ada dampak positif. Yang pertama adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri otomotif itu sendiri. Lalu yang kedua ada mendorong pertumbuhan industri otomotif sendiri. Lalu yang ketiga ada meningkatkan nilai ekspor dan daya asing produk otomotif Indonesia. Dan selanjutnya ada tantangan. 1. Ketergantungan industri otomotif Indonesia terhadap investor asing. Dan kedua, persaingan industri otomotif di tingkat global. Dan ketiga, tuntutan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Baik, ini ada kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama, kolaborasi Indonesia dan Jepang memiliki peran penting dalam pengembangan industri otomotif. Dan yang kedua, kerjasama ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri dan perekonomian nasional. Dan yang ketiga, diperlukan penguatan kolaborasi yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ke depan. Ya, berikut anggota presentasi kami yang dinamakan tim diplomat muda. Ada saya, Bahit Abdul Jalil, selaku si manajer. Dan saya Ivan, si pemecah masalah. Dan saya Saki Insana Syawal, si analisis. Dan saya Muhammad Muzamil, si peneliti. Ya, demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.